Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, anak. Gimana kabarnya hari ini nih? Habis Lebaran Alhamdulillah, kemarin kan? sehat, Pak. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Biasanya kalau habis Lebaran ini ya kesehatannya berkurang karena timbal makan mentega yang banyak gitu kan. Enak ya kue-kuenya ya. Saya demam kemarin, Pak. Wah, itu udah Lemaknya juga kan. bertambah, Pak. Wah, iya. Tambah Saya gemuk, tengok Pak. wajahnya gemuk-gemuk nih. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, apapun kegiatan yang akan kita mulai, kita awali dengan doa sebagai umat yang beragama. Ya, Bapak mohon untuk Anton untuk memimpin Iya, doa pembuka kita pada hari ini. Silakan Anton. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mana? Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Anton. Dinaikkan Oke, audio baik. ini Apa udah hadir nih, semua ini anak-anak? udah aku kecilkan sedikit 25. Kayaknya udah hadir Maksud ya. aku tuh pas 15 masuk peserta sini ya. lebih kecil, Kalau melandai ke sudah hadir bawah itu semua, turun dikit gitu, teman-teman. Bapak tidak mengabsen lagi lah. Nah, Belum baik. ada video. Untuk pada hari ini ya, materi yang Bapak akan sampaikan pada hari ini adalah tentang lanjutan materi minggu kemarin. Kecil gitu suaranya. Ya, lanjutan materi minggu kemarin tentang teknik dasar apa namanya tuh kasti ya. Jadi hari ini kita membahas tentang gerakan memukul bola pada bola kasti ya. Coba Bapak mau tanya dulu kepada anak-anak sekalian ya. Pernah melihat permainan bola kasti? Karena kemarin kita belum memperagakan bola kasti ya. Baru materi kemarin kita lanjutkan pada hari ini. Ya, tahu permainan bola kasti? Tahu, Pak. Tahu kan ya. Bola kasti ini permainan yang dimainkan oleh anak-anak. Jarang orang tua main bola kasti ya. Ya, jadi bola kasti ini dimainkan oleh anak-anak ya. Nah, langsung saja Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini ya. Langsung saja. Jadi kita lihat Bapak akan membagikan presentasikan materinya pada hari ini. Dah. Nih. Apa sudah nampak? Belum, Pak. Belum ya? Oh, udah paham. Ya. Ya. Oh, udah paham. Oh, ini. Oh, udah paham. Kalau audionya pengen kita copy, misalkan video lebih panjang daripada audionya. Pengen kita copy. Sudah nampak? Belum, Pak. Belum ada, ya? Pak. Dikontrol kan? Mana copy langsung seret deh. Oh, ALT. Tidak. Baru intro mah. Gimana? Nampak?
Nampak Pak? Musik YouTube kan nih? Apa ya? Tidak Pak. Ya, copyright. mohon maaf ya agak lama sedikit. Jadi ini kita langsung saja masuk ke materinya ya. Materi tentang memukul bola kasti. Ya, jadi anak-anak coba lihat gambar yang ada di situ. Ini di sini cara memegang alat pemukul yang benar ya. Jadi kita belum masuk ke materi Slow. memukul bola, yaitu kita lakukan dulu cara memegang alat pemukul yang benar ya. Alah, Domi tadi Jadi, aku perhatikan di sini cara memegang pemukul alat yang benar yaitu yang pertama condong badan ke arah pemukul. Nah, yang kedua bukalah kedua kaki selebar bahu. Nah, yang ketiga peganglah dengan menggunakan tangan kanan. Tarik kayu atau tongkat pemukul tersebut ke belakang sampai bahu. Selanjutnya beri tanda arah bola yang diinginkan dengan tangan kiri. Selanjutnya perhatikan arah datangnya bola yang dilempar dan pukullah. Selanjutnya gerakan pemukul dilakukan dengan kekuatan dari gerakan badan serta tangan. Nah, jadi itu cara memegang alat pemukul. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi memukul bola. Memukul bola itu ada tiga cara ya, tiga cara yaitu pukulan mendatar, yang kedua pukulan melambung, yang ketiga pukulan merendah. Nah, jadi ketika kita memukul bola kasti itu ada tiga gerakan ya, tiga jenis gerakannya. Nah, yang pertama ini, yang pertama adalah pukulan melambung. Nah, ya, pukulan melambung di sini rangkaian gerakannya itu yang pertama, satu tangan memegang bagian lebih kecil pada pemukul bat. Pemukul ya, pemukul. Yang kedua, pemukul berdiri tegak dengan arah badan menyamping. Nah, yang ketiga, kedua kaki dibuka selebar bahu, sementara kaki kiri terletak di depan kaki kanan. Nah, tangan yang membawa pemukul menyerong dengan sudut 45 derajat ke bawah. Selanjutnya, posisi telapak tangan yang tidak membawa pemukul terbuka seperti hendak mengambil bola. Selanjutnya, tangan mengayun dengan posisi siku lurus ketika memukul. Selanjutnya, ayunkan pemukul dari arah bawah kaki kiri atas. Dan selanjutnya, bola dipukul sekuat mungkin, kemudian kaki kanan melangkah ke depan. Nah ya, banyak tahapan-tahapan ketika kita melakukan pukulan melambung. Ya, tapi yang intinya, pada intinya, pukulan melambung ini tertuju pada poin ketujuh ini. Ayunkan pemukul dari arah bawah ke kiri atas ya. Jadi kita mengayunkan pemukul itu dari arah bawah ke atas. Jadi otomatis pukulan kita akan arah bola itu akan ke atas. Nah, ya. Nah, ini dia contohnya pukulan melambung. Itu yang dimaksud. Nah, ini contoh gambar yang anak sedang melakukan gerakan memukul secara melambung. Ya, selanjutnya ini ya kelewatan pukulan mendatar. Nah, pukulan mendatar. Ya, tadi melambung, sekarang mendatar. Langkah-langkahnya yaitu pegang bagian lebih kecil pada pemukul dengan satu tangan. Kedua, posisi badan berdiri tegak dengan posisi menyamping. Yang ketiga, kedua kaki direnggangkan selebar bahu. Posisi kaki kiri di depan kaki kanan. Yang keempat, pemukul atau bat berada sejajar dengan bahu. 5, tangan yang tidak membawa bola direntangkan ke depan, sementara telapak tangan dalam posisi terbuka. Yang keenam, ayunkan tangan dengan posisi mendatar serta memukul bola sekeras mungkin atas langkah kaki kanan ke depan secara bersamaan. Ya, ini gambarnya melakukan pukulan secara mendatar. Ya, jadi pukulannya itu datar, diarahkan tongkatnya arah ke kiri ke kanan ya, ke kiri ke kanan kalau pukulannya menggunakan ke arah kanan gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir pukulan merendah.
Nah, ini ya, pukulan yang ketiga adalah pukulan dengan merendah. Ada perubahan. Teknik hasil pukulan merendah rating digunakan 80. untuk dapat mengarahkan bola dengan cepat dan memantulkan ke tanah setelah dipukul, ya. Itu artinya apa namanya tuh? Cara melakukan teknik pukulan merendah bisa dijelaskan sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, bagian lebih kecil pada pemukul atau bat dipegang memakai satu tangan. Nah, langkah kedua, badan pemukul sedikit menyamping sembari berdiri dengan tegak. Nah, yang ketiga, membuka kaki selebar bahu dengan kaki kiri terletak di depan kaki kanan. Yang keempat, tangan yang membawa pemukul dinaikkan ke atas serta berada di belakang tubuh. Langkah selanjutnya, kemudian ayunkan tangan dari atas menuju ke bawah saat memukul bola. Yang keenam, secara bersamaan ketika memukul bola, kaki kanan melangkah ke depan. Ya, jadi pada intinya gerakan pukulan merendah itu arah bolanya ke bawah, ke tanah. Ya, jadi ayunan tongkatnya itu diayunkan dari atas ke bawah. Jadi otomatis bolanya mengarah ke tanah atau mengarah ke bawah. Nah, ya, jadi itu adalah 3 variasi gerak dasar dalam bola kasti, yaitu gerakan memukul. Yang pertama memukul mendatar, yang kedua pukulan melambung, yang ketiga pukulan merendah, ya. Nah, itu dia. Jadi anak-anak sekalian, ya, setelah kalian lihat ya penjelasan sedikit ini, ya. Di buku paket juga ada penjelasan yang mungkin lebih lengkap, ya. Banyak referensi yang bisa kalian peroleh dari materi memukul bola kasti ini. Bisa dari Google, ya. Tapi banyak referensi yang Bapak udah berikan. Nah, coba anak-anakku sekalian, ya. Coba kalian amati ya gambar berikut, 3 gerakan berikut, ya. 3 gerakan berikut. Dari 3 gerakan berikut ini, apa namanya tuh? Kalian apa kendala yang kalian hadapi dalam melakukan gerakan ini? Biasa kan ketika kalian melakukan pasti tidak tidak selalu berhasil gitu. Pasti ada tidak berhasilannya gitu kan. Jadi apa kendalanya yang kalian alami dalam melakukan gerakan ini? Coba Bapak mau tahu dari anak-anakku sekalian. Gimana anak-anak? Masih bingung dengan gerakannya, Pak, yang betul. Iya, bingung ya gerakannya ya. Nah, coba yang lain, ada pendapat lain dari yang teman-teman lain? Ada? Ya, gimana? Nah, ya, mukul bolanya ya. Karena memang kalau kita melakukan ini biasa pakai tongkat yang ukurannya kecil ya. Ketepatan memukul bola itu kurang gitu. Ada lagi dari anak-anak sekalian? Nah, ya itu juga jadi kendala ya, jadi kendala. Coba yang lain, ada lagi yang lain, coba. Masih ada? Tidak ada ya. Ya, jadi itu perwakilan dari teman-teman kalian yang menjawab ya. Coba ada yang bilang dari mengumpan, ada yang gerakannya susah ya. Nah, yang pada intinya gerakan memukul bola ini memang kendalanya ketika kita perkenaan bola biasanya kan. Biasanya tidak kena, jangankan kita mengarahkan bolanya, biasanya tidak kena dalam memukul bola kan. Nah, jadi biasanya tuh apa namanya tuh bisa kita alat itu bisa kita buat dengan memodifikasinya. Kalau Bapak nanti kalau kita melakukan peragaan ya, ini kalau kita dalam pelajaran daring ini susah gitu ya. Jadi alat itu bisa dimodifikasi, pemukul biasanya. Pemukul itu dibikin agak lebar, jadi kan enak dalam memukul kan. Ya, enak dalam memukul. Dan yang biasa kendala yang paling umum itu adalah arah bolanya pastinya kan. Arah bolanya. Jadi yang materi inti kita pada hari ini itu hasil arah bolanya kemana gitu kan. Nah, arah bola itu ketika kita mukul dari arah atas ke bawah ya pasti ke bawah.
Kalau dari bawah ke atas arahnya bolanya ke atas gitu kan. Kalau mendatar mukulnya pasti mendatar ya. Jadi yang kalian harus perhatikan itu arah tongkat yang kalian pukul ya, arah tongkat yang kalian pukul. Jadi kalau tongkat yang kalian pukul benar, hasilnya juga benar ya. Jadi ini juga tidak kalian harus mahir benar bisa memukul bola gitu kan. Tapi yang Bapak lihat di sini nanti kalau kita dalam peragaan, kalian itu hanya ayunkan saja tongkatnya. Misalnya Bapak menyuruh kalian, coba kalian pukul arah bola melambung. Gimana caranya arah bola melambung? Langkah-langkahnya ya. Yang pasti kan kakinya dibuka ya, kakinya dibuka. Di sini setiap gerakan kaki itu dibuka, tidak ada yang rapat kakinya ya. Kaki rapat, posisinya badannya gimana kan? Tegap seperti dahulu. Tegap dulu badannya ya. Setelah itu kita gerakkan tangan kita ya, gerakan tangan yang memukul pemukul itu kan kita gerakkan. Maka Bapak bilang gerakkan, coba kalian lakukan gerakan melambung. Nah, kalian arahkan tongkat dari bawah ke arah mana kalau melambung? Ke atas. Nah, pukul dari bawah ke atas seperti itu ya. Kalau Bapak bilang coba kalian lakukan gerakan mendatar. Cuman gerakan tongkat pemukulnya dari arah mana? Datar, Pak. Nah, datar, samping kanan, samping kiri ya gitu kan. Nah, ke kanan, ke kiri seperti itu. Nah, kalau yang satunya lagi merendah. Nah, gimana awal pemukulnya itu diletakkan? Nah, dari atas ya. Nggak mungkin dari bawah. Kalau dari bawah tetap ke atas bolanya ya, ayunannya. Nah, dari atas arah bolanya langsung pukul ke bawah. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya dibilang sulit juga bisa sebenarnya dilakukan. Dibilang bisa juga sulit-sulit. Sulit-sulit susah jadinya ya. Jadi, nah ini ada kaitannya nanti dengan penilaian yang akan Bapak kasih kepada kalian ya. Nah, ya baik. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan sedikit video ya. Video tentang materi ini ya, Boleh kan sih? tentang materi ini. Ya. Nampak anak-anak? Nampak, Pak. Ya, jadi kita perhatikan Masih iklan, Pak. iklan tuh. Lebaran, Nah, Pak. untuk udah masuk. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Ya.
pola yang ya, lebar lalu kaki kalian, lalu ayunkan betul di bawah ke kaki di atas, itu sekuat ya. Yang kedua, pukulan mendatar. Pukulan mendatar ini tetap melesat. Ini hampir sama seperti tadi, dan dibuka lebar lalu ya arah bola, setelah itu pukul dengan kuat kita mendatar. Ingat selalu lihat dan yang ketiga ini adalah pukulan mondah ini tergolong pukulan yang sulit ya, dapat hanya hampir sama. Prinsipnya yang pertama adalah kalian harus tahu arah. Setelah itu kalau kalian merendah atau kita nana ya, oke, dadah. Nah, ya. Nah, itu bentuk video yang dibuat orang ya. Bapak ambil video itu sebagai referensi, contoh agar kalian lebih bisa mudah ya. Ada contoh melihat. Nah, seperti itulah dia gerakannya ya. Jadi udah kita bahas tadi 3 gerakan itu. Yang pertama gerakan melambung, yang kedua gerakan mendatar, dan yang ketiga gerakan apa? Yang ingat? Ya. Ini, nah, itu dia ya. Ya, anak-anak. Coba Bapak mau tanya. Bola kasti ini tergolong ke dalam jenis bola apa? Kecil, Pak. Kecil besar ya. Ada enggak yang namanya jenis bola sedang? Ada enggak? Enggak. Ya kan? Ya, jadi bola-bola itu terbagi atas 2 jenisnya, bola kecil dan bola besar ya. Nah, kalian tadi sudah mengetahui ya, pertama kalian melihatnya sulit kayaknya dalam melakukannya, tapi kalau kalian tahu teknik yang tidak perlu banyak-banyak langkah yang kalian lakukan, tahu saja intinya bahwa gerakan bola itu kalau kita mau mengarahkan itu tergantung kepada arah ayunan pemukul ya. Kalau kita arahkan pemukulnya dari atas ke bawah, otomatis bolanya ke bawah. Kalau arahnya mendatar, bolanya mendatar ya, dari kanan ke kiri ya. Kalau ngarahnya bolanya dari atas ke bawah, pasti bolanya mengarah melambung ya. Nah, itu ya. Sulit nggak dalam melakukannya kalau menurut kalian itu? Karena kalian belum mencoba ya. Kalau dalam di awang-awang bisa nggak dalam melakukannya? Di awang-awang. Bisa, Pak. Di awang-awang bisa, Pak. Bisa lah ya. Jadi kalau kita punya keinginan bisa, insya Allah bisa dalam melakukannya ya. Nah, baik ya. Jadi itu ya kesimpulannya bahwa gerakan itu tergantung ayunan kita ya, arah bolanya. Nah, jadi Bapak hari ini akan memberikan tugas ya kepada kalian. Ketika Bapak sudah menjelaskan, kalian sudah mendengar. Jadi ini selanjutnya adalah tugas yang akan Bapak berikan, yaitu berbentuk LKPD ya di Google Form. Bapak udah share di Google Classroom ya. Kalian tinggal klik linknya ya. Jika tidak melalui Classroom juga kalian bisa langsung klik linknya, langsung terbuka nanti ya. Nah, kita Bapak buka dulu Google Classroom ya. Google Classroom. Nyampe itu dari
Nampak anak-anak? Nampak, Pak. Nah, ini di forum ya, Bapak udah itu yaitu tentang ini. Nah, pertama bahan ajarnya tadi yang Bapak jelaskan itu ini ya. Kalau kalian ingin mengulang, lihat saja di sini ya. Buka Google Classroom-nya, tengok di forum. Ada itu bahan ajar yang tadi Bapak jelaskan ya. Yang ini video, di bawahnya lagi video ya yang tadi kalian lihat, bisa terus ulang lagi lihat. Atau kalian link lihat sendiri. Di YouTube kalau kalian mau lihat dengan cara-cara yang lain ya banyak video. Dan selanjutnya ini tugasnya nih ya. Yang pertama kognitif, etis kognitif ya. Jadi ini tugasnya kalian itu mengisi ya, mengisi soal yang tersedia di sini. Ya. Nih. Nah, nampak ya? Jadi kalian tinggal isi nama kalian, kelas, langsung klik berikutnya ini, berikutnya. Jadi kalau kalian udah isi semua ini, klik nanti ada soalnya di situ ya. Kalian tinggal pilih jawaban yang paling benar di situ. Ada 10 soal ya. Nah, selanjutnya ini yang selanjutnya adalah tes keterampilan. Nah, kalian di sini Bapak sudah rancang bagaimana kalian mengumpulkan tugasnya di sini ya. Nah, kalian buka linknya. Ini linknya ya. Sama ya. Jadi tulis nama dulu, kelas. Nah, ini contoh yang tadi Bapak terangkan. Setelah itu nih ada tambah file. Jadi tugas kalian itu membuat video ya, membuat video gerakan yang seperti tadi Bapak jelaskan ya, ada 3 gerakan. Yang pertama gerakan memukul bola secara melambung, mendatar, dan merendah. Ya, nih di sini ada keterangannya gerakan. Nah, lakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua gerakan memukul bola melambung 2 kali saja, ya 2 kali pukul saja. Yang ketiga gerakan memukul bola mendatar 2 kali, ya 2 kali ngulang gitu. Yang selanjutnya gerakan memukul bola merendah sebanyak 2 kali juga ya. Setelah itu gerakan pendinginan setelah kalian melakukan gerakan itu ya. Jadi tugasnya itu kalian buat video hanya melakukan gerakan saja ya. Pakai pemukul terserah kalian, mau kalian pakai kayu kah, pakai apa kah ya. Pakai pemukul, lakukan seperti contoh yang kalian lihat ya, kalian pelajari. Tidak perlu pakai bola. Tidak perlu pakai bola. Yang Bapak ingin lihat macam mana teknik kalian ya dari langkah awal ya dalam melakukan gerakan itu. Dari 3 gerakan itu ya. 3 gerakan itu. Mengerti enggak? Iya, Pak. Ngerti ya? Iya, Pak. Itu jelas? Video Jelas ya? potong-potong kecil-kecil Pak. Hanya itu tugasnya ya. Panjang-panjang. Nah, video setelah kalian panjang-panjang bikin itu video, kok kalian potong-potong kumpulkan ya. Kumpulkan di sini nih. Potong-potong Tambah kecil file. itu ya enggak ya? Kalian upload di sini hasil video kalian itu ya. Nah, Enggak. ini waktunya Yang pas bagian kok tuh, pecah-pecah gitu ya. dalam seminggu ini ya, dalam seminggu ini 3 hari lah, 3 hari dari sekarang waktunya. Oh. Ya, kalian kumpulkan ya, jangan sampai lewat minggu depan kumpulkannya ya. Masuk kan Itu ya? terlambat namanya itu ya, pengurangan nilai nanti pastinya. Nah, yang tadi tugas kognitif itu yang soal kalian kumpulkan hari ini juga 1 kali 24 jam ya. Tapi jangan malam juga kumpulkannya, jangan sampai jam 12 kalau kumpulkannya. Nah, nanti yang bisa Bapak koreksi sore gitu ya. Nah, udah cukup jelas tugas yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Nah, udah ya. Nah, baik. Itu saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi minggu yang akan datang ya. Jadi tetap kalian melaksanakan protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan ya. Jadi yang Bapak dengar ini bahwa lonjakan COVID-19 ini Kasih backsoundnya aman. habis lebaran ini meningkat ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan menjaga selalu memakai masker. Apalagi Cuci tangan. cuci tangan. Satu lagi
Sejarah. Nah, itulah dia ya. Jadi ingat itu, jangan diabaikan ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Semoga kita bisa saling menjaga kesehatan kita ya, dan kita selalu tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, coba Anton. Nih, Anton. Ya Pak. Anton, tutup Ya, dengan doa Pak Anton. ya, Ya. untuk mengakhiri belajar hari ini, kawan-kawan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Anton. Nah, baik anak-anak, sampai berjumpa lagi minggu depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.